Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang mutu ya. Nah, jadi ini merupakan kriteria 5.1.1 ya, standar akreditasi Puskesmas yang baru. Jadi kriterianya adalah Kapus menetapkan PJ, tim, dan program mutu ya. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Baik, kita pahami dulu standar 5.1 tentang peningkatan mutu berkesinambungan. Jadi di sini dinyatakan peningkatan mutu ya dilakukan melalui upaya berkesinambungan ya, terdiri atas upaya peningkatan mutu, upaya keselamatan pasien, upaya manajemen risiko, dan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi. Jadi untuk meningkatkan mutu ya, itu harus dilakukan secara berkesinambungan, secara terus-menerus, dan upayanya itu terdiri dari upaya peningkatan mutu, upaya keselamatan pasien, upaya manajemen risiko, dan upaya PPI ya. Itu semua dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan meminimalkan risiko bagi pasien, keluarga, masyarakat, petugas, dan lingkungan di sekitar Pasyankes ya. Itu adalah standar 5.1. Baik, sekarang kita pahami tentang kriteria 1.1.1 ya. Kepala Puskesmas menetapkan penanggung jawab mutu ya, tim mutu, dan program peningkatan mutu Puskesmas. Jadi diharapkan untuk bisa meningkatkan mutu, Kepala Puskesmas diminta untuk membuat SK tentang atau menunjuk ya yang siapa yang dijadikan penanggung jawab mutu, terus membuat tim mutu, juga membuat program peningkatan mutu. Itu adalah kriteria 5.1.1. Baik, sekarang kita pahami tentang pokok pikirannya ya, supaya nanti mengerjakan EP-nya itu bisa bagus ya. Oke. Jadi yang pertama, penyelenggaraan pelayanan ya, baik pelayanan manajemen, pelayanan upaya kesehatan masyarakat UKM ya, maupun upaya kesehatan perorangan jadi UKP ya, harus dapat menjamin mutu dan keselamatan ya bagi pasien, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Jadi penyelenggaraannya ini semuanya ya, baik manajemen, UKM, dan UKP, semuanya tiga-tiganya itu harus menjamin mutu dan keselamatan pasien ya, keluarga, masyarakat, dan lingkungan ya. Ini adalah pokok pikiran yang pertama. Baik, pokok pikiran yang kedua adalah agar upaya peningkatan mutu di Puskesmas dapat dikelola dengan baik dan konsisten dengan visi, misi, tujuan, dan tata nilai, perlu ditetapkan penanggung jawab mutu ya, yang dalam pelaksanaan tugasnya nanti dibantu oleh tim mutu Puskesmas. Jadi pertama ditetapkan dulu penanggung jawab mutu. Nah, kemudian penanggung jawab mutu ini dalam bekerjanya dibantu oleh tim mutu Puskesmas. Nah, tim mutu Puskesmas ini terdiri dari para koordinator ya. Koordinatornya itu apa aja ya? Koordinator keselamatan pasien ya, KP ya. Terus pengendalian penyakit infeksi PPI, kemudian manajemen risiko MR, kemudian keselamatan dan kesehatan kerja K3 ya. Jadi timnya itu adalah tim ini KP, PPI, MR, dan K3. Ini supaya Bapak Ibu mengetahui ya.
semuanya diuraikan ya di dalam buku pedoman TKM di Puskesmas. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat pedoman ini ya. Jadi jangan lupa Kepala Puskesmas diarahkan menunjuk penanggung jawab mutu, kemudian membentuk tim ya, tim mutu Puskesmas, di mana timnya ini terdiri dari koordinator keselamatan pasien, PPI, ya, manajemen risiko, dan K3. Itu pokok pikiran yang kedua. Kita lihat slide berikutnya. Berikutnya yang ketiga pokok pikirannya ya, penunjukan dan persyaratan kompetensi penanggung jawab mutu ditentukan oleh Kepala Puskesmas ya. Jadi persyaratannya kompetensi tersebut antara lain, jadi orang yang dianggap pantas untuk menjadi PJ mutu itu yang pertama pendidikannya minimal D3 kesehatan. Jadi nanti kalau memilih PJ mutu itu pendidikannya minimal D3 kesehatan. Kemudian yang B, memiliki komitmen ya terhadap peningkatan mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko, dan PPI. Jadi orang yang dipilih itu harus mempunyai komitmen, harus mempunyai kemauan yang kuat ya untuk meningkatkan mutu. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai pengalaman kerja di Puskesmas minimal 2 tahun. Jadi untuk menjadi PJ mutu itu orang yang sudah berpengalaman ya. Jadi minimal 2 tahun. Dan yang keempat, pernah mengikuti lokakarya ya, workshop atau tentang tata kelola mutu, keselamatan pasien, dan PPI. Jadi ini syaratnya. Jadi orang yang menjadi PJ mutu ini persyaratannya banyak ya. Jadi pendidikannya harus D3, punya komitmen yang kuat, mempunyai pengalaman minimal 2 tahun, dan yang terakhir pernah mengikuti lokakarya ya tentang tata kelola mutu, keselamatan pasien, dan PPI. Jadi nanti Bapak Ibu di Puskesmas ya kalau menentukan PJ mutu syaratnya harus seperti ini. Kalau enggak nanti berarti bisa dikatakan PJ-nya itu tidak kompeten ya. Baik, kita lihat pokok pikiran berikutnya. Anggota tim mutu atau petugas yang bertanggung jawab terkait mempunyai tugas. Jadi ini anggotanya ya, anggota dari tim mutu. Yang pertama itu tugasnya adalah menyusun program. Kemudian yang kedua melakukan fasilitasi, koordinasi, dan pemantauan. Pemantauan itu monitoring ya. Kemudian yang ketiga membudayakan kegiatan peningkatan mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko, dan pencegahan pengendalian infeksi ya. Oke, itu tugasnya. Jadi tugasnya dari tim mutu ini ada 3 ya, menyusun program, memfasilitasi, mengkoordinasi, memantau. Kemudian yang ketiga membudayakan kegiatan peningkatan mutu ya, keselamatan pasien, manajemen risiko, dan PPI. Anggota tim atau petugas yang bertanggung jawab tersebut ya juga harus menjamin pelaksanaan kegiatan dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Jadi itu adalah ini pokok pikiran yang keempat ini menjelaskan tentang anggota tim dan tugas-tugasnya ya. Baik, kita lihat pokok pikiran berikutnya ya. Yang kelima ya, kebijakan, pedoman, panduan, prosedur ya yang terkait ya program peningkatan mutu di Puskesmas dijadikan ya sebagai acuan bagi Kepala Puskesmas, penanggung jawab upaya pelayanan Puskesmas, dan koordinator serta pelaksana kegiatan Puskesmas dalam melaksanakan ya. Yang pertama, peningkatan mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko, dan PPI. Jadi di Puskesmas itu harus dibuat kebijakan, pedoman ya, yang nanti pedoman ya, prosedur ya, itu semuanya digunakan oleh PJ ya dan para anggotanya ya untuk melaksanakan ini ya. Peningkatan mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko, dan
PPI. Jadi untuk menjalankan ini semua harus dibuatkan kebijakan, pedoman dan prosedur ya. Oke, jadi maksudnya seperti itu. Ini adalah pokok pikiran yang kelima. Jadi nanti kalau kita sudah paham ini, nanti mengerjakan EP-nya akan menjadi lebih mudah, lebih baik ya. Baik, kita baca pokok pikiran berikutnya ya. Program peningkatan mutu yang dibuat harus mencakup minimal. Jadi ini programnya ya. Jadi Bapak Ibu kalau membuat program ini minimalnya ya, isinya itu ada tujuan, ada targetnya, ada pembagian tanggung jawab ya, kemudian kegiatan yang akan dilakukan. Jadi ini minimal. Jadi dikurangi, kalau minimal dikurangi tidak boleh, tapi ditambah boleh. Jadi minimal membuat program itu isinya tujuan, target, pembagian tanggung jawab, kemudian kegiatan yang mau dilakukan. Program peningkatan mutu ini perlu diperbaiki ya, diperbarui secara berkala. Jadi setiap tahun itu direview ya, untuk dilihat apakah perlu ada yang dirubah atau enggak, dan perlu dikomunikasikan ya, baik kepada lintas program dan lintas sektor ya. Tentang bagaimana cara mengkomunikasikan nanti sudah kita buatkan video tentang perbedaan komunikasi dan koordinasi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat di video itu, nanti akan paham tentang ini ya. Oke, itu tentang pokok pikiran yang keenam. Berikutnya yang ketujuh ya. Kepala Puskesmas perlu memfasilitasi, mengalokasikan dan menyediakan sumber daya ya yang dibutuhkan untuk peningkatan program mutu sesuai kebutuhan dan sumber daya yang ada. Jadi di Puskesmas itu Kepala Puskesmas ya harus memperhatikan ya, memperhatikan tentang ya dalam hal memfasilitasi, mengalokasi dan menyediakan sumber daya. Soalnya suatu program itu tidak akan berjalan dengan baik kalau sumber dayanya tidak dipenuhi. Nah, sumber daya ini harus dipenuhi oleh Kepala Puskesmas. Jadi Kepala Puskesmas harus pintar-pintar untuk mengatur penyediaan sumber daya ini ya. Ini adalah pokok pikiran yang ketujuh. Baik, berikutnya yang ke-8 ya. Jadi program peningkatan mutu disusun secara kolaboratif ya. Jadi disusun bersama-sama ya. Jadi bersama para koordinator. Jadi untuk membuat program ini nanti para lintas program itu berkumpul ya, kemudian saling membicarakan, saling memberi masukan untuk membuat program peningkatan mutu di Puskesmas ya. Dan program itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian sampai ya penilaian dan tindak lanjut. Jadi ini PDCA. Jadi intinya dalam membuat program itu harus mulai atau berpedoman pada PDCA ya. Ya, jadi planning ya, kemudian dilaksanakan, kemudian dimonitoring dan ditindaklanjuti ya. Itu programnya nanti isinya seperti itu. Ini supaya Bapak Ibu nanti dalam membuat program bisa jelas dan tidak keliru lagi ya. Berikutnya pokok pikiran yang ke-9 ya. Program peningkatan mutu disusun dengan memperhatikan antara lain ya, pencapaian indikator mutu ya, perkembangan kebutuhan dan harapan masyarakat, ketentuan perundangan ya, perkembangan teknologi dan kebijakan yang berlaku dalam rangka peningkatan mutu yang berkesinambungan ya. Jadi maksudnya di sini dalam membuat program tentang peningkatan mutu ya, Bapak Ibu harus memperhatikan ini pencapaian indikator mutu. Jadi indikator mutu yang tidak tercapai, nah itu berarti perlu dibuatkan suatu upaya untuk peningkatan mutunya. Juga
perkembangan kebutuhan dan harapan masyarakat itu juga perlu dijadikan pertimbangan. Jadi kalau masyarakat meminta mutu tentang ini itu perlu diperhatikan ya. Kemudian juga ketentuan perundang-undangan. Jadi kalau ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah baik dari pusat maupun dari daerah, Bapak Ibu juga perlu memperhatikan itu, juga perkembangan teknologi dan kebijakan. Jadi dengan berkembangnya teknologi, mungkin Bapak Ibu dalam peningkatan mutu itu perlu mengikutkan perkembangan teknologinya, sehingga nanti dalam program peningkatan mutu ini bisa dijalankan dengan baik. Itu adalah pokok pikiran yang ke-9. Baik, pokok pikiran yang berikutnya adalah yang ke-10. Jadi perencanaan, pelaksanaan sampai capaian pelayanan program peningkatan mutu didokumentasikan, disosialisasikan, dan dikomunikasikan kepada semua petugas kesehatan yang memberikan pelayanan. Jadi program nanti ya, setelah itu programnya jadi ya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan ya sampai capaian pelayanan, semuanya itu perlu didokumentasikan, berarti perlu dicatat. Jadi semuanya perlu dicatat. Yang kedua, disosialisasikan. Jadi sosialisasikan itu diberikan atau disampaikan kepada semua stafnya ya, nanti bisa lewat logmin ya, dan dikomunikasikan ya, dikomunikasikan, diberikan ya, dijelaskan ya, baik kepada semua petugas, yaitu jadi nanti menyampaikannya ini bisa melewati logmin. Itu adalah sarana yang paling baik. Jadi akhirnya semua petugas ini harus paham tentang program peningkatan mutu. Nah, setelah kita membaca pokok pikirannya, baik sekarang kita mengerjakan EP-nya ya, elemen penilaiannya ya. Nah, nanti mengerjakan ini supaya tidak keliru lagi ya. Kita baca EP-nya ya, kita kerjakan yang pertama dulu ya. Jadi yang pertama, Kepala Puskesmas membentuk tim mutu sesuai dengan persyaratan. Nah, tadi persyaratannya kan sudah tahu. Jadi nanti dalam membentuk tim mutu ini, Kepala Puskesmas tidak keliru, karena membentuk tim mutu ini PJ-nya itu mempunyai persyaratannya ya. Harus mempunyai pendidikannya D3 ya, harus mempunyai pengalaman, harus pernah ikut pelatihan dan seterusnya. Jadi nanti membentuk tim mutunya ini tidak keliru lagi. Ini harus sesuai dengan persyaratan dan tim mutunya ini kalau membentuk tim mutu harus dilengkapi uraian tugas ya. Jadi jangan lupa uraian tugasnya harus ada. Dan yang kedua, menetapkan program peningkatan mutu. Nah, berarti kalau gitu apa yang harus Bapak Ibu siapkan ya. Jadi yang pertama ada SK tim mutu. Nah, SKT mutu ini ya Bapak Ibu lebih baik membuat ini ya, juga persyaratan. Jadi tim mutu ini terutama untuk PJ-nya itu harus dibuatkan kebijakan tentang syaratnya ya. Syaratnya tadi ada 4 ya, tolong itu dibaca lagi dan disertai dengan uraian tugas. Jadi saya ingatkan, setiap kita harus membuat tim mutu harus disertai uraian tugas ya. Uraian tugas nanti dilampirkan. Jadi nanti di SK tim mutu ini ya, itu kalau PJ-nya mempunyai syarat ya 4 itu, kemudian anggotanya yang mempunyai komitmen dan disertai uraian tugas. Itu dokumen yang pertama. Dokumen yang kedua ya, ada tim mutunya, artinya setelah SK ini dibentuk terus tim mutunya itu ada, jadi orang-orangnya itu sudah ditunjuk, jadi ada ya. Kemudian ada tim mutunya. Yang kedua adalah yang ketiga, SK program peningkatan mutu. Nah, SK program, jadi ada SK program dan ada programnya. Nah, program itu dalam bentuk buku. Nah, program tadi ada minimalnya, jadi kalau program ini nanti membuatnya
hasilnya dalam bentuk buku ya. Ini berisi tentang tujuan dan kegiatan-kegiatan ya, termasuk target-target yang harus dicapai dalam upaya peningkatan mutu. Nah, jadi ini adalah dokumen-dokumen yang Bapak Ibu harus siapkan dalam upaya mengerjakan EP yang pertama ya, kemudian programnya. Jadi ini Bapak Ibu siapkan semua. Jadi ada SK tim mutu, kemudian tim mutunya terbentuk, ada SK program peningkatan mutu, dan ada programnya. Kalau ini semua sudah disiapkan, berarti EP yang pertama ini sudah terbentuk atau sudah dipenuhi semuanya. Baik, kita lihat EP yang berikutnya. Oke. Yang kedua ya, Puskesmas bersama tim mutu mengimplementasikan dan mengevaluasi program peningkatan mutu. Jadi di EP yang pertama tadi kan diminta untuk membuat program. Setelah programnya itu jadi, maka Puskesmas dan timnya itu melaksanakan ya, mengimplementasikan itu melaksanakan dan mengevaluasi ya. Nanti jangan lupa dalam pelaksanaan itu perlu dimonitor ya. Jadi ini EP yang kedua. Berarti dokumen apa yang perlu kita siapkan ya? Yang pertama adalah bukti pelaksanaannya ya. Jadi bukti pelaksanaannya ini yang bukti pelaksanaan tentang peningkatan mutu, ini yang perlu kita kita lakukan. Jadi buktinya itu kalau berupa pertemuan berarti harus ada uangnya ya, harus ada undangannya, harus ada absensi, harus ada notulen, dan harus ada gambar. Jadi ini kalau bukti pelaksanaan peningkatan mutu itu berupa pertemuan ya. Kalau berupa kunjungan ya, kunjungan di luar ya, kunjungan lapangan, itu nanti membuktikannya pakai buku kegiatan. Jadi ini adalah yang Bapak Ibu perlu lakukan dalam upaya membuktikan bahwa program itu telah diimplementasikan ya. Kemudian bukti evaluasi ya, yang namanya mengevaluasi adalah membandingkan target dan cakupan. Jadi di dalam kegiatan itu kan ada target-targetnya. Nah, target itu nanti dibandingkan dengan cakupan, kemudian nanti dievaluasi ya, baik atau tidak tercapai atau tidak. Kalau tidak tercapai berarti perlu dianalisis, kemudian ditemukan RTL ya. Jadi langkahnya ya, yang pertama itu perlu diidentifikasi. Caranya mengidentifikasi adalah membandingkan target dan cakupan, kemudian dianalisis ya, dicari penyebabnya, kemudian jadilah rencana tindak lanjut ya. Oke. Ini adalah jadi nanti Bapak Ibu harus membuktikan ini, membuktikan identifikasi, analisis, dan gitu. Kita sudah membuatkan video tentang evaluasi kinerja ya. Bapak Ibu bisa melihat video kami tentang yang berjudul evaluasi kinerja ya. Di situ sudah dijelaskan bagaimana caranya mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat RTL-nya. Oke, Bapak Ibu silakan nonton supaya nanti menyiapkan dokumen ini bisa baik. Kemudian yang ketiga, sekarang EP yang ketiga kita lihat ya, tim mutu ya, menyusun program peningkatan mutu dan melakukan tindak lanjut upaya peningkatan mutu secara berkesinambungan ya. Jadi ini EP3 ini hanya tim mutunya diminta untuk menyusun program dan melakukan tindak lanjut ya. Jadi kalau gitu, apa dokumen yang perlu kita siapkan untuk memenuhi EP ini? Jadi yang pertama harus ada program peningkatan mutu ya. Namanya program berarti nanti berupa buku ya. Jadi kalau ditanya mana programnya, itu yang ditunjukkan itu buku. Buku itu berisi ya terutama tentang kegiatan-kegiatan tentang peningkatan mutu ya. Jadi di situ nanti ada targetnya, ada waktunya, sasaran, dan seterusnya ya. Kita sudah banyak memberikan contoh program ini. Jadi kalau Bapak Ibu masih kesulitan untuk membuat program peningkatan mutu, nanti bisa mencontoh video-video yang berjudul tentang program. Di situ nanti Bapak Ibu bisa menyusun program ini dengan baiknya. Kemudian yang kedua adalah
bukti tindak lanjut dari peningkatan mutu. Jadi setelah program ini dilaksanakan ya atau dimonitor ya, kalau ada sesuatu yang kurang tepat ya atau tidak sesuai rencana, maka dianalisis dan diketemukan RTL. Nah, RTL itu dikerjakan, itu namanya tindak lanjut. Jadi yang dimaksud tindak lanjut ini adalah mengerjakan RTL ya, baik RTL itu RTL dari monitoring atau RTL dari evaluasi. Makanya Bapak Ibu harus paham tentang monitoring dan evaluasi ya. Kita sudah sekali lagi sudah menyediakan video tentang perbedaan monitoring dan evaluasi ya. Bapak Ibu belajar di situ, jadi nanti membuat bukti tentang tindak lanjut peningkatan mutu ini bisa baik ya. Jadi nanti langkahnya itu ya dimulai dari identifikasi masalah ya, setelah ketemu masalah itu dianalisis itu mencari penyebabnya, nanti dikerjakan dengan fishbone diagram ya, setelah tahu penyebabnya dibuat RTL ya, rencana tindak lanjut ya. Kalau rencana tindak lanjut sudah jadi, maka ditindaklanjuti. Ini yang dimaksud tindak lanjut. Jadi mengerjakan tindak lanjut ini harus mengerjakan 1, 2, 3 ini baru bisa dikerjakan gitu ya. Itu EP yang ketiga. Berikutnya EP yang keempat ya, program peningkatan mutu dikomunikasikan ya kepada lintas program, lintas sektor, serta dilaporkan ya secara berkala kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan sesuai dengan prosedur. Jadi pelaksanaan program mutu ini ya itu dikomunikasikan dan dilaporkan. Ini yang penting ya, sesuai dengan prosedur. Jadi di EP 4 ini tentang komunikasi dan tentang pelaporan ya, yang sesuai dengan prosedur. Berarti kalau begitu untuk memenuhi EP yang keempat ini, dokumennya apa yang perlu disiapkan? Jadi yang pertama adalah SOP tentang komunikasi, karena kita diminta untuk mengkomunikasikan kepada lintas program dan lintas sektor. Berarti nanti komunikasi ini dilakukan 2 kali ya. Ya bisa lewat yang lintas program, nanti bisa lewat logmin bulanan, kemudian yang lintas sektor bisa lewat logmin tribulan ya. Kemudian bukti pelaksanaan komunikasi tadi sudah saya sampaikan, buktinya nanti ada 2 ya, bukti lewat logmin bulanan dan bukti lewat logmin tribulanan ya. Kemudian berikutnya ya, untuk bukti ini kalau pertemuan berarti nanti harus disertai dengan uang ya, ada undangan ya, ada daftar hadir ya, kemudian ada notulen dan ada gambar atau foto ya. Ya, bisa lewat surat ya, kalau ada surat ya buktinya berarti lewat ya kopi suratnya itu, atau lewat media sosial. Kalau bukti komunikasinya itu dilewatkan media sosial ya berarti di screenshot ya. Jangan lupa Bapak Ibu perlu membuat prosedur ya. Ya, prosedur tentang komunikasi ya. Jadi dan perlu laporan, berarti tentang mutu ini perlu dilaporkan, berarti nanti ada bukti tentang laporan-laporan ya. Jangan lupa laporannya juga perlu dilaksanakan sesuai dengan format-formatnya ya. Kalau membuat laporan ada 3 hal yang perlu Bapak Ibu ketahui ya. Yang pertama, formatnya itu harus diisi dengan lengkap. Jadi kalau membuat laporan tidak boleh ada format yang dikosongi ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh terlambat melaporkan. Artinya kalau melaporkan kan ada batasan, misalnya tanggal 5 maksimal, berarti harus dilaporkan kurang dari tanggal 5. Kemudian isi dari laporan itu harus sesuai dengan kenyataannya. Jadi jangan sampai ketahuan bahwa yang Bapak Ibu laporkan itu tidak sesuai, nah itu nanti akan mengurangi nilai ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, karena di dalam EP ini ya Bapak Ibu banyak berhubungan dengan komunikasi dan koordinasi. Jadi untuk komunikasi ini ya
dan koordinasi, Bapak Ibu bisa melihat video ini ya, video tentang perbedaan komunikasi dan koordinasi. Jadi dua video ini nanti yang akan Bapak Ibu lakukan ya. Jadi ini silahkan dilihat, nanti dengan melihat video ini insya Allah Bapak Ibu akan paham tentang itu ya. Oke. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jadi kalau video ini Bapak Ibu anggap baik, jangan lupa beri kami like ya, dan Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe ya, karena kalau kita mengupload video yang baru supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan. Dan kalau ada sesuatu yang kurang jelas ditulis di komen ya. Dan kalau Bapak Ibu menginginkan sesuatu yang dibuatkan juga silakan ditulis di komen. Dan yang terakhir, tolong share video ini kepada saudara kita yang lain ya, supaya saudara kita yang lain itu bisa mendapat manfaat dari video ini. Terima kasih atas perhatiannya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.